pagi teman-teman. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam sekolah minggu. Walau masih secara online, kita harus tetap semangat ya. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kau bisa bangun dengan kesehatan yang baru dan kekuatan yang baru. Sebentar kami akan mengadakan sekolah minggu online. Berkati untuk anak-anak teman-teman semua dan guru-guru dan guru yang membawa firman Tuhan. Kami serahkan sekolah minggu ini dalam tanganmu dari awal hingga akhir. Terima kasih kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan lewat tayangan video berikut. Harinya Tuhan, hari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Selamat hari Minggu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita hari ini mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Musa di Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca terlebih dahulu ya, tetapi tidak semua ayat. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah.
Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah Aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu dengan demikian. Ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Nah, anak-anak, siapa di antara anak-anak, misalkan kalau di sekolah ada tugas harus ke depan, ya, ke depan sendirian, terus harus berbicara di depan, mungkin disuruh menyanyi seorang demi seorang, atau membaca puisi, tapi anak-anak dari tempat duduk mau ke depan, aduh takut, ya, nggak bisa. Nah, ada nggak yang penakut seperti itu? Di sini tadi kita mendengarkan seorang nabi yang namanya Nabi Musa seperti itu, disuruh oleh Tuhan untuk berbicara di depan orang Israel yang banyak. Tetapi Nabi Musa bilang, "Tuhan, aku tidak bisa. Aku berat mulut, berat lidah." Jadi saat disuruh berbicara di depan orang banyak, dia akan menutup mulutnya rapat-rapat, nggak bisa sama sekali untuk berbicara, ya. Nah, tetapi Tuhan bilang apa? Bahwa Tuhan akan membuat mulut kamu bisa bicara, bisa berkata-kata. Jadi jangan takut. Wah, karena Musa terus-terusan berkata kepada Tuhan, enggak bisa. Nah, Tuhan jadi marah kepada Musa. Kata Tuhan, kan ada itu kakakmu Harun. Jadi Musa mau ditemani oleh Harun nanti, ya, di sana di depan bangsa Israel untuk berbicara. Malahan Tuhan membuat mujizat, ya. Nih, ada tongkat dilempar menjadi ular. Luar biasa kan? Nah, kemudian tangan yang baik-baik saja dimasukin ke badan, keluar jadi putih semua tangannya. Masukin lagi, sembuh lagi tangannya. Air menjadi darah Tuhan ubah. Tuhan itu berkuasa, Tuhan kita itu sangat berkuasa. Jadi Musa, ya akhirnya karena Tuhan menyuruh, Musa akhirnya bisa nggak? Bisa, ya. Nah, jadi adik-adik yang selama ini penakut, takut untuk berbicara di depan kelas misalkan, atau disuruh menyanyi ke depan, atau adik-adik memberikan persembahan di sekolah minggu, puji-pujian untuk Tuhan. Takut, diam aja di sekolah minggu. Siapa yang mau ke depan memuji Tuhan? Diam aja. Harusnya adik-adik, saya mau, karena anak Tuhan harus semangat, harus yakin bahwa dia bisa, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita, ya. Jadi kapanpun, dimanapun adik-adik berada, ada tugas apa, adik-adik harus berani, karena percaya Tuhan Yesus selalu ada beserta kita semua. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan beserta. Ingat itu, ya. Tidak ada lagi yang takut, tidak ada lagi yang merasa tidak bisa.
tidak mampu, ya. Tetapi oke, Bu, saya bisa. Siapa yang mau mencoba ke depan untuk membaca puisi di sekolah misalkan? Saya. Siapa yang mau menulis di papan tulis di depan? Saya. Selalu, ya. Jadi selalu anak-anak Tuhan itu semangat. Di sekolah, wah, namanya A. Nah, si A ini biasanya, aku nggak bisa. Sekarang berubah ya. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, jadi berubah. Aku bisa, Bu. Aku mau, Bu. Aku mau mencoba. Nah, demikian juga anak-anak semua, ya. Jadi, saat ibu guru memberikan tugas suruh ke depan, menyanyi, membaca puisi, atau menerangkan sesuatu di depan kelas, atau disuruh menulis di depan kelas di papan tulis, misalkan. Atau persembahan lagu di sekolah minggu, misalkan. Atau di gereja. Adik-adik, aku, Bu. Nah, aku yang ke depan. Aku mau memuji Tuhan, misalkan hari ini. Aku mau membacakan firman Tuhan, ayat Alkitab. Atau aku menghafal ayat. Berdiri ke depan cepat-cepat, ya. Nah, demikian adik-adik. Adik-adik tetap semangat. Adik-adik tetap mau maju ke depan. Karena Tuhan Yesus ada beserta kita. Amin, ya. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan ada selalu bagi kami. Karena itu kami akan semangat, kami akan berubah, kami akan belajar untuk berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, melakukan tugas-tugas di depan, memberitahukan kepada teman-teman kami tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan. Bahkan kami juga akan berani untuk di sekolah membuat tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah untuk kami bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik cerita sekolah minggu hari ini. Kita akan bertemu lagi di yang akan datang. Dah. Halo, selamat pagi. Ya, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kita juga sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak terasa ya, cepat sekali. Dan kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Ada pengumuman. Bagi yang memberikan persembahan, silahkan persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Karena kita masih sekolah minggu online ya. Jadi nanti persembahannya bisa dititipkan ke papa mama, ke ayah ibu, dan sewaktu-waktu mereka ke gereja bisa dimasukkan ke tempat persembahan yang sudah disiapkan di gereja. Oke, kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami boleh bersama-sama bersuka cita, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang akan memimpin kami sepanjang minggu ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang akan terus menyertai dan Tuhan yang memimpin kami semua. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.